Hubungan kayak Rob itu seperti budak dengan tuannya. Budak itu apa jare tuannya? Mangane, uripe, panggonane, wabeh bergantung. Kan itu orang Arab kalau memanggil budak, manggil tuannya Robbi, panggilnya Robbi, ya Rob. Lah hubungan kita dengan Allah itu ngoten. Ibaratnya Allah ngomong, "Le, kota kayak nasihat yo. Iki nasihat gawe uripmu sampai nanti kau mati." Ibaratnya kalimatnya itu, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Min rabbikum. Seperti wong tua sing kan aku kurang nasihati opo sing awakmu le. Kon wis tak ini dan segala macam. Renungkan itu. Dan maksud saya, kajian semacam ini, utawi derese dengan piyambak di rumah-rumah, baca, hadirkan itu, Quran gunakan sebagai nasihat diri. Ya, kita tidak butuh orang lain sebenarnya untuk nasihati. Yang paling kita butuhkan apa? Quran untuk nasihati diri kita. Ya, orang butuh nyari nasihat kemanapun, tapi dia lupa karena Al-Quranul Karim yang isinya itu nasihat demi nasihat, nasihat demi nasihat. Masya Allah kalau kita pikirkan panjang kalau kita mau diskusikan tentang bagaimana nasihatnya. Tapi model-model nasihat ini kalau di list sebenarnya menarik. Pakai misalnya makin kalau paling tulisan, kalau tulis sedikit tentang ayat ini. Misalnya kalau kata para ulama tafsir, ciri tentang ayat-ayat Al-Quran yang isinya jadi mau'izah macam-macam polanya. Ada yang polanya takhfif, yang isinya rosok beden-bedeni, yang isinya tarkib, yang isinya melembutkan hati, yang isinya ada bentuk perintah-perintah, yang isinya bisa untuk targhib wa targhib, memberikan harapan dan juga ada menakutkan. Itu semuanya kelompok ayat-ayat yang isinya mau'izah. Dan ini kan harus kita latih, nah gitu, harus kita latih agar masuk ke dalam hati kita. Hati kita, misalnya saya kasih contoh lah, misalnya saya untuk medeni wong sing biasanya ngilong-ngilong, omongannya tidak terjaga, ya mudah sekali mengucapkan kalimat-kalimat yang nyinggung perasaan orang lain. Sementara karena dia posisinya lebih tinggi, sehingga orang lain itu tidak punya kemampuan untuk balas. Sak enak oleh ngomong, pedes kalau mulai ngomong, sampai rasanya hati itu pecah lawannya. Untuk orang yang kayak begini ini disebut Al-Quran dengan humazah lumazah. Dengerin terus ayatnya. Masya Allah, dia nanti dimasukkan ke dalam neraka. Namanya hutama. Wa ma adraka ma hiya tattali'u 'alal afidah. Ya, dia nanti berada di tiang ya, yang mumaddadah, yang tinggi ya, dan dia diterjang apinya dari bawah. Ya, terus ya dibakar oleh apinya itu sampai mana apinya itu? Tidak hanya membakar kakinya, tidak hanya membakar kulitnya. Allah menyatakan tattali'u 'alal afidah. Apinya itu terus membakar dia sampai kemana? Ke afidah, ke dalam jantungnya, ke dalam hatinya yang paling terdalam. Kenapa? Dulu kamu nyakitin di dunia orang itu sampai sakit hatinya, tapi dia tidak bisa balas karena posisinya anak buahmu, karena posisinya mungkin dan segala macamnya. Karena dulu dia istrimu, yang istrimu itu miskin dulu, dia takut kamu cerai, tapi kata-katamu masuk dalam hatinya dan dia tidak punya siapa-siapa kecuali jeritannya pada Allah. Kamu zalim berkali-kali sama dia, nanti kamu sendirian kan? Ya, Masya Allah. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla ya ila akhirih. Ya, la yubazzana fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Amat muhyah ya tadi seperti Imaduddin fi amadin mumaddadah, yang tinggi tiangnya. Orangnya, kenapa Ustaz kok tidak dimasukkan saja? Memang dibikin makin dramatis. Tapi ini boten cerita ngayal, ya. Jadi kan niat boten di drama orang itu kalau sangat marah, marahnya dramatis. Jadi aku niru Quran. Jadi kan nonton film-film, semakin wangkel musuhnya, saya tidak akan bunuh kamu langsung. Kan kalau betul cerita dalam film-film, saya akan sakiti kamu sedikit demi sedikit. Karena wangkel wong nih,
Kenapa anda boleh langsung tak pateni kon? Ngoten. Jadi, ya karena Allah tahu watak kita. Karena Allah yang bikin kita. Untuk orang-orang yang dosanya besar-besar itu, cara Allah menghukum juga kenapa kon tak langsung pateni di neraka enggak? Tak dele di tiang kan, ketenteng di tiang, ya diikat dalam tiang, amadin mumaddadah, ustaz bakar dari bawah. Wah, nopon meloncat dalam ibaratnya ngoten lagi lah. Masya Allah, mosok ngoten boten tembus hati. Gampangane. Kenapa kemudian ayat-ayat itu tidak mampu menembus hati kita? Hanya masuk di telinga kanan, keluar lagi telinga kanan. Kenapa? Salah satunya karena kita tidak pernah memahaminya. Kerungun dong, apalagi yang bacanya melo, isinya medenin rokok, bacanya melo nangis, tambah ngantuk, seakan-akan ayat tentang cinta, gitu. Allati tattali'u 'alal afidah, misalnya enake fi amadin mumaddadah, yang belakang Allah, kenapa boleh? Dia enggak apa-apa baca begitu, tapi maksudnya enggak nyambung ke isi ini. Ayatnya mestinya membuat bergetar tubuh kita, malah Allah jadi enak Quran itu. Ya bener, tapi bagaimana kita menempatkan Al-Quran? Mungcuman suworo, mau maksudnya nih. Jadi target kita belajar Al-Quran dari 4 ini. Yang pertama, mampukan dia jadi mau'idhah. Untuk jadi mau'idhah perlu nopo, perlu faham, perlu tadabbur, perlu tafakkur, perlu dipikir-pikir, direngek-rengek. Lah makin berbes pilih ambek dengan bengi-bengi diwaca, difahami, terus dicoba gaya sholat. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya Allah, saya sering marahin anak saya, Allah, marahin istri saya, Allah. Ngomong saya kadang-kadang pedes teng morosepan dan segala macam. Kita ingat semuanya. Dan itu membuat ya Allah, itu yang nanti melakukan perubahan diri. Ngoten maksudnya, ini kuna ini mau'idhah. Allah mboten goro ketika menyatakan, hei menungso, wis teko lho nek awakmu kabeh iki mau'idhatun mir rabbikum. Jadi kan ndak lagi enak terus, rasane teng manane nggih eco. Karena kalau kita niki berubah nurut aturan Al-Qur'an, ujungnya nanti rahmah kata Allah. Nomor 1 mau'idhah. Ya, itu fungsi Al-Qur'an, namanya hudan linnas nanti. Yang pertama mau'idhah, kita singkatkan nggih. Nanti boten selesai. Nomor 1 mau'idhah, nomor 2 sekarang. Wa syifaa'un lima fis sudur. Kalau mau'idhah itu fungsinya benahin yang zahir. Baik, tampak kalau jenengan itu berhasil menggunakan Al-Quran sebagai mau'idhah, perubahannya adalah perubahan zahir. Tadhibul zahir kata Imam Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani ketika menjelaskan ayat ini. Engkau sing ngombe-ngombe lereng ngombe-ngombe ini, sing omongane sithik-sithik metu. Binatangnya keluar semuanya misalnya. Sekarang sudah mulai berubah, zahirnya mulai berubah. Itu berarti karena efek mau'idhah Al-Quran. Ngoten. Berseni zahire dhisik, tapi nopo wong pun saya lek zahire saya. Dereng tentu. Wonten sing lebih dahsyat, rupane penyakit hati. Sombong, rasa paling hebat, omong wes iku mulai penyakit hati ini, dengki, iri, segala macam. Itu penyakit hati. Lah iku obatnya kali nopo? Syifa. Sifaun lima fis sudur. Saya lihat dulu ya. Syifa obat 5 terhadap apapun kata Allah. Maniku whatever. Itu ibarat maniku opo wae wis. 5 fis sudur yang ada di dalam dada. Dada itu sodr itu sebenarnya sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Mesti nak jenengan boten ibaratnya kalau damel kuis nopo bahasa Indonesia ne sodr sadar. Jadi sadar itu artinya dodo, hati, ya. Jadi wong sadar itu mesti ini orang yang pikirannya sekarang ngikutin hatinya. Lu sadar oleh. Cuman karena kita banyak yang kata-kata itu, sebenarnya Indonesia itu menarik karena banyak kata-kata kita itu sebenarnya bersumber dari Islam. Sayangnya kita karena sudah banyak murid sadar dikata sodr. Sodr itu artinya dada, jamaknya sudur. Nah, artinya dada memang, tapi dada maksudnya begini. Hati kita itu seperti bawang.
jerone namanya lub. Setelah lub bungkusnya mana namanya fuad. Fuad dibungkus mana namanya qalb. Qalb dibungkus lagi bagian paling luar namanya sadr. Ini satu kesatuan yang dalam bahasa Indonesia kita sebut hati. Tapi dalam bahasa Al-Qur'an wonten papat niku jerone ati. Lub, fuad, qalbun sama sadrun. Nah, Ustadz, kalau kalau maunya Al-Quran itu hati, kenapa kok ada kalimatnya gini? Wasyifaun lima fil qulub. Kenapa wasyifaun lima fis sudur? Karena Allah mau bilang, Quran ini bisa jadi obat seluruh hati, bagian yang manapun. Karena itu Allah tidak menyatakan kata qalbun yang biasanya merujuk ke hati, tapi dipakai kata sadrun untuk menuju lapisan paling luar. Karena penyakit di hati itu memang penyakit itu boten di sadr. Sadr itu sebenarnya boten pati ngefek lek cara penyakit itu. Karena penyakit itu start dari hati, dari qalbun, terus ke fuad, terus ke lub. Tapi karena saking powerfulnya Al-Quran, Allah mau bilang obat ini tidak hanya untuk hati bagian kolom, tapi bagian luar pun bisa, yaitu sadr. Lah, apa penyakitnya yang di sadr itu? Bukan dari kita. Sadr itu penyakitnya bukan di kita, tapi sadr itulah tempat setan bisikin kita untuk berbuat jelek. Waswasa syaitan. Itu udah wahyu loh, seduh hepan itu, udah mana itu angel gitu sih. Namanya waswasa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Allah nyatain Quran itu mulai dari sadr bisa bantu kita semuanya nanti. Mangke kalau sudah berubah itu efek mau itu, efek kedua adalah sifat Quran ini. Mangke lek ngamukane moro ilang, ngeroso bener dewe ini maling hilang, ujubnya hilang, irinya hilang, dengkinya hilang, sumahnya hilang, semuanya benar, riaknya hilang, semua penyakit hati itu. Kalau tanggal saya, lek wong dohire pun saya, terus batine saya, kita waktu bahagia loh, mesti bahagia. Jadi kan pikir nemen ngoten iki nopo wong pada bahagia. Sebenarnya karena salah satu di antara dua ini dulu. Masih wong sogi tapi wong ndak suka karena dia masih iri. Karena dia masih dengki. Karena dia ngamuan dan seterusnya macamnya kan. Karena dia masih stres dan segala macamnya. Nanti hilang kabeh niku obatnya ada di syifa. Jadi maksudnya Quran sebagai syifa itu memang menurut jumhur mufassirin, dan kalau kita lihat Al-Quran konteksnya memang untuk obat hati. Lah Ustaz, tapi apakah Quran itu tidak bisa untuk obat jasmani? Bisa, tapi sekali lagi ini bonus. Sa'id Al-Khudri meriwayatkan ada orang datang ke Rasulullah SAW menyatakan, ya Rasulullah, dada kula niki sesek ya Rasulullah, loro ya Allah, ya Rasulullah. Napa terus iku sekali Nabi, alaika bi qiraatil Quran. Maca Quran, sembuh orang ini. Datang lagi orang ke Rasulullah SAW, ya, dia mengadukan tenggorokan yang sakit. Nah, ini COVID lah ini, tenggorokan yang sakit. Terus dengan, ini berarti konten kita. Itu yang konten COVID misalnya. Terus kata Rasulullah SAW memberikan jawaban yang sama. Rasulullah, alaika bi qiraatil Quran, kata Rasulullah. Waca Quran. Ya pancen wonten niku nabi secondary fadilah ya. Misalnya wonten pernyataan orang yang kena stroke, terus dia baca Quran, terus kata dia ternyata huruf-huruf hijaiyah itu bantu semua sarafnya sehingga dia bisa kembali normal wajahnya gara-gara kan mocok. Tapi lagi-lagi bayangin kalau itu kemudian dianggap makanya bener Quran itu sudah nyebut stroke, terus wonten wong biasa stroke pun maca Quran tapi tetap mawon sinten sing dibuat saniki Quran sing dibuat kok. Kurang ajar kula pun teh kula hatam pun kali ini pancet iki tadi merok nih mau terpakai. Ini maksud kula bahaya ini. Jadi bisa boleh tapi pun itu masalah fadilah. Fadilah. Lah dan ada sekian banyak ada sahabat ketuk kalau jengking dibacakan Fatihah sembuh sekian banyak. Kalau saya nunjukin fadilah Quran iki gawe narik atine wong, wah dadi dukun kayak kula kumbak dan itu wonten kitabe ada dan memang boleh ngoten tapi boten dadi tujuan utama
Lah orang itu salah. Lek sing ini dadi seneng. Nemone lari alim, lari pondok, awal-awal sing digali sing ngeten-ngeten iki. Ya gitu les. Sampai jadi buku ya macam-macam. Ya, wah, macam-macam aja. Aja nih saged menjadi Quran. Yo istimewa Quran ini. Istimewa, bahkan ada kenyataan setiap hurufnya itu juga mengandung kekuatan Al-Quran Karim. Bahkan kalau jenengan ningali wirid-wirid para ulama-ulama yang dalam melawan musuh, dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Memang powerful. Hatta Imam Ghazali di salah satu kitabnya, ini dia wonten rasem yang dibikin oleh Imam Ghazali untuk memudahkan kelahiran. Saya tidak mengingkari, banyak wonten, tetapi sekali lagi niku sekunder, maksud kula. Pun jenengan jangan tertarik Quran, Quran, wah Rasulullah, Masya Allah, dari Quran, cek sorone Gusti Allah nurun Quran cuma untuk nyembuhin stroke itu maksud kula nih. Nah, engko lek wong ya kalau cuma gitu mah Singapura nggih pinter itu nyembuhin stroke ngoten kan. Masya Allah nih. Jadi itu yang kita harus hati-hati. Boten nopo-nopo, fadilah boten nopo-nopo, dan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang yang makna yang dipilih oleh jumhur mufassirin adalah obat hati kita. Obat hati kita. Lek jenengan boten percaya interaksi terus dengan Al-Qur'an. Pahami, renungi, terapi. Nanti yang melihat perubahan itu orang yang berhubungan dengan kita. Contoh berbiar Bapak Ibu ya Allah. Kamu anu saiki lho iso ngono. Ngoten kan? Niku tanda kalau Quran yang kedua sudah masuk. Namanya Syifa. Lah lek pun dibeneri kali-kali ini, mau idhah sudah dapat, Syifa sudah dapat. Nanti yang ketiga, hudan. Wa hudan jadi hidayah. Hidayah itu ngeten gampangannya. Kalau kita mau berjalan menuju arah sana, tapi kita nggak tahu kemana ini, arahnya mana, namanya kita berada dalam dhalalah, kegelapan kita. Akhirnya ngawur oleh melampau, jalan kita ngacau kemana-mana. Itulah orang yang akhirnya pantas perilaku zahirnya keliru, hatinya salah kabeh. Kenapa? Karena dia tidak ada hidayah, tidak ada instruksi. Atau gini ibaratnya, orang itu kalau sakit datang ke dokter, yang pertama kali harus dia lakukan apa? Terima nasihatnya. Mau idhah dulu. Gini penyakitnya apa, diperiksa, diinjeksi sama dia, sama dokternya. Sontek, loro memang. Nyembuhin zahirnya dulu. Habis itu baru masuk ke syifa lima sudur. Sampean itu gini-gini ya. Gila pokoknya empik blinjo pun ditedoh malih nggih, misale dan segala macamnya. Nah, dan segala macam itu mulai masuk, niku mulai ngobati nanti nih. Lek wis mari kabeh nanti dokter ngasih pil. Misalnya, ini Pak namanya instruksi. Yang ini 2 kali sehari, yang ini 1 kali sehari, dan Bapak harus jauhi kacang-kacangan, empik blinjo, kambing, kabeh itu sing ngene-ngene. Dan jangan terus hidup dengan instruksi itu. Kalau tetap sehat ya, insya Allah tetap. Kan tapi lek durung sehat ngamuan kabeh, padahal asalnya cuma satu, asam aurat. Wapi bojone tangane pancen iki. Mbok aku iki ditulung, wah omongane aku kabeh gadis lho. Cuma asalnya cuma penyakit asam urat. Perilakunya jadi ngamuan, semuanya hatinya kena, karena itu dia ke dokter. Mulai disembuhnya, perilakunya berubah, hatinya berubah. Saya ini cuma satu sampean. Nek kepingin saya kabeh terus waras kabeh, hidup dengan instruksi saya ini kata dokter. Siap. Hiduplah dengan instruksi. Instruksi itu namanya hidayah. Gampangannya di logika kita. Lepun diberesakan mau idhah, syifa, hiduplah dengan huda. Oh ini cirinya ngeten jenengan mangke. Iki bener ndak ya menurut Qurannya? Iki cocok ndak ya menurut Qurannya? Sekarang sampai mulai kepingin urip fi dhilalil Quran, dalam bayangan Al-Quranul Karim. Insya Allah lek urip niku terus ngikutin Quran. Mosok nek mboten nanti keseneng. Kula mulai waras dhewe iki yo. Wis ndak popo saiki. Ya Allah, lek 3 wulan wis. Ya Allah, karena kita sesuai dengan instruksi. Ono koncone, ayo rek nyate kambing. Ya Allah, wah ini dolalah. Misalnya, godaannya dia wonten perjalanan itu.
Karena itu dia terus ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Apa dikira orang yang nanti ada godaan? Ada godaan. Akhirnya sesuai deh sampai malam minggu udah tahu godaan wonten mawon. Terus nanti kalau sudah hidayah, Allah janji nopo. Orang itu, jadi kalau dimudahkan ya, perubahan pribadi orang itu nomor 1 sama 2, bahasa akhlaknya namanya takhalli, pengosongan. Kosongan kan real. Maksudnya kalau kita punya masalah, dibersihkan dulu, zahirnya, batin, dikosongkan. Lepun kosong, tahapan kedua namanya tahalli, dihiasi. Dari kho jadi ha. Bedanya mungkin itu toh, kho awalnya takhalli, sekarang tahalli, dihiasi sekarang. Dihiasi kali nomor, kali yang sesuai dengan Al-Quran Karim. Budan tadi ini, iki boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Terus kalau sudah tahalli, nanti ada saat yang keempat namanya tajalli. Jadi dari kho ke ha terus ke jim. Jangan perhatikan. Kho titik itu putih, tengdur. Dibusek titik jadi ha. Nanti titik metu jadi tengwetenge pun tajalli. Ada di dalam dirinya sekarang. Wong nasi kotor, titik mendur, pun takhalli itu. Jadi sebenarnya perubahan diri itu hanya memindah huruf kho jadi huruf jim. Betul tak sini? Geser mawon. Lek pun tajalli, mangke sinar rahmat Allah itu mulai bertajalli. Tajalli itu manifestasi. Lek ketok kok rahmati pangeran itu. Teng uripe tiyang niku. Teng keluargane, teng rezekine, teng opo mawon. Bungane dia, sifatnya, karakternya, wong terus koyo ngrasa ndoro masalah enteng kabeh, semuanya indah hidupnya. Niku sing teng donya. Nanti ujungnya sampai di yaumul kiamat, pangeran lagi panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ujungnya. Jadi Allah itu boten kok maksa kita sebenarnya untuk mengarang agama itu susah gitu, mengatur ini. Sebenarnya Allah itu ngajak kita urip enak, sehat, api, seneng sampai di dunia akhirat. Ngoten asli. Cuman karena kita salah dalam memahami kadang-kadang seakan-akan agama ini beban. Kata Allah, aku tidak ingin bebani awakmu. Innama kata Allah, aku itu hanya ingin yuridullah ayyukhaffifa ankum. Aku ingin nginteng awakmu. Itu Allah sendiri menyatakan. Jadi kalau kita merasa berat karena kita salah memahami agama ini. Berat usah aku ini. Jadi aku ngentengaken. Berat memang gue nafsu karena kita masih terlalu berat terbebani. Nanti pelan-pelan boten. Lah maksud kula singkatnya ya, karena waktu kita tidak banyak. Dari 4 itu masjid ini harus ditegakkan, terutama saat ini masjid Timur Badi saya. Jadi Quran itu harus didekati, harus 4 ini. Bagaimana dia jadi mau'idhah, bagaimana dia jadi sifaul lima fis sudur, bagaimana dia jadi hudan, dan akhirnya nanti dia jadi rahmah. Sekarang perhatikan ujung ayat ini. Awalnya dipanggil manusia dengan An-Nas, tapi yang terakhir An-Nasnya berubah. Bukan lagi An-Nas. Panggilan pertamanya ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan. Terakhirnya nopo? Wa rahmatun lil mukminin. Wonten perubahan yang dari nas dari mukmin. Mukmin niku boten alladzina amanu, kata benda mukmin niku. Kata benda niku ngeten gampangane. HP. HP ini kata benda. Niki masih rusak sih tetap HP jadi HP rusak. Gitu. Masih kobongan sih tetap diarani HP kobong, tetap HP karena kata benda. Kata benda itu bersifat permanen. Berbeda dengan kata kerja. Kata kerja bukan permanen. Saya ceramah. Nopo sampai kiamat kalau ceramah, meniren gula bukan sakit lagi. Setelah ini saya tidak ceramah, nyetir. Habis itu lagi saya ada itu pandi. Kata kerja itu sebentar mawon kata kerja. Maksudnya boten tempor, boten permanen. Al-Quran menyebut orang beriman itu dengan 2 model dalam Al-Quran Karim. Kadang disebut alladzina amanu, orang yang beriman pakai kata kerja.
Berarti dia pasti boten imane boten permanen, kadang naik, kadang turun, yo kadang maksiat. Alladzina amanu. Karena itu panggilannya masih kita minta untuk lagi untuk ini. Hei orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hei orang-orang yang beriman. Tapi lek pun mukminin niku kata beda. Tandane nopo? Imannya sampun permanen. Orang ini sudah ibaratnya wong niku wis pun dadi. Makanya dengan cari nanti semua kata mukminin di dalam Al-Qur'an Karim selalu positif isinya. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah bahagia orang-orang mukmin. Seperti ayat ini, wa rahmatun lil mu'minin. Orang yang menggunakan Al-Qur'an sebagai mau'izah, sebagai syifa, sebagai hudan, orang itu menjadi orang mukmin. Dan kalau sudah jadi mukmin, nanti manifestasi rahmatnya Allah itu. Wa rahmatul lil mu'minin. Masya Allah. Singkat padat, ini kami kalau ditelusuri, ini menarik nanti. Mau idon menapa mawon modele ayate, terus bagaimana kalau kita menerapkannya, cara nasihati agar masuk ke dalam hati, ini sakit. Terutama untuk orang-orang psikolog, orang-orang yang berprofesi di bidang mengolah coaching, konselor dan segala macam itu penting banget ya, dengan tiru Al-Quran. Nopo saya kata nasihat kok tidak bisa masuk ya Ustaz, jangan tiru Al-Quran kan ini. Terus syifa yang nopo Al-Quran dilik dengan kesombongan, bagaimana cara ngatasinya dan ngoten maksudnya preteli Quran sampai jadi ngoten. Terus hudan ini pun gampang, ngoten ulama fikih pun jelas urusan dagang kaya apa, urusan pergaulan kaya apa, urusan apa, ikutin itu namanya hudan. Baru nanti lah rahmati betul. Dan kita enggak, kalau pun hatam pinter lu ya Allah, kok ngene mawon, terus langsung jalur rahmat lagi. Masya Allah. Kepingin tidak kemalingan misalnya, terus kalau macam ayat kursi nih buat misalnya, Masya Allah. Sing sahabat namanya rahmat itu nanti Allah bukakan. Ya, Masya Allah. Itu maksudnya Al-Quran Karim. Jadi kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran Karim dengan cara yang benar, sebagaimana Al-Quran menjelaskan sendiri. Dekati Al-Quran dengan 4 ini. Ya, pelan-pelan Ustaz. Kayaknya masuk bisa saya Ustaz. Masalah Quran itu pelan-pelan. Pun suku sama Quran ini kan 30 juz Ustaz. Bagaimana kapan? Boten nopo-nopo. Kata Imam Syafi'i, kalaulah hanya surat Al-Asr yang turun, wis cukup membuat imanku kuat, terus wis luput dadi dalan urip sing bener. Iki kata Imam Syafi'i. Pun kesusu terus waduh gimana ya? Wis pelan-pelan terus mari po surat-surat pendek terus. Butuh nomor sing penting difahami, ditadaburi terus dan pelan-pelan. Kalau sahabat dulu belajarnya 10 ayat. 10 ayat dia kaji, dia fahami, dia hafalkan, diterapkan dalam hidup dan seterusnya. Kita juga ada target. Napa mah wonten masjid pun enak, wonten kajian rutinnya. Kita sudah terschedule sendiri. Ini Al-Qur'an, besok dapat lagi. Lalu untuk itu harus dimain lagi setelah kajian, dibuat di rumah, dihafalin ayatnya, dibuat kita untuk sholat sendiri. Ngoten caranya. Terus pelan-pelan lah ini jadi kemudian kita bertadabbur dengan Al-Qur'an. Karena itu Allah terakhir mengkritik kita, atau seperti Allah menyatakan, ya apa sih kok iso Quran itu tidak masuk dalam hatimu, tembus sampai ke dalam lubuk hatimu. Apa memang hatimu sih sing ono kunci nih kata Al-Qur'an Karim? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha kata Al-Qur'an. Piye rek, kok ndak iso tadabbur ku lho piye? Apa jenenge kunci nih hatimu? Kata Allah Subhanahu nyindir kita keras-kerasnya sebenarnya ini. Bagi orang yang mau merasa tersindir itu, ya Allah, ya Allah, lama teman. Kalimat itu tadabbur, seperti dengan kalimat dubur. Dengan ningali kewan, bagian apa yang paling terbelakang? Dubur, mulut sama dubur. Allah itu menyatakan, lek ngaji Quran itu lakukan proses tadabbur. Maksudnya apa? Masuk melalui pintunya, terus ke dalam, terus ibadah sampai ke paling dasar. Kalau lautan itu jokung seneng deh, pinggiran pantai lihat indah, memang pun indah. Nah gitu, ningali pantai indah, Allah, beautiful. Itu seperti orang yang cuma cukup dengerin Quran, tidak paham, tidak apa, cuma ya Allah, afasi dosa, enak dosa.
Sudes nih, ya Allah, lengkap lengkung itu seperti orang nggak pernah nyemplung segoro. Delok itu, tanyain yang snorkeling. Lo snorkeling lebih menarik, sekarang lihat hewannya. Udah. Lo tanyain sama yang diving. Udah kalau snorkeling, kamu kalau diving terus lihat terumbu karang, wah, lihat timbang cuman ini tok di pinggir pantai jauh diving is the best. Ono deh. Lagi tuh, karena dia tahu sampai kedalaman. Sama orang cukup di kata-kata itu yang saat ini nopo mau cari di pinggir pantai nonton laut kekurangan itu saat ini nonton sing snorkeling pun jarang nopo mana sing diving lagi gitu nopo mana sing diving malas tambah karena senangnya begitu sehingga Quran hanya ramai untuk ya kalau udah kritik sekali lagi nopo salah Ustaz nopo di pinggir pantai bener cuman kita terlalu hanya ya Allah setek ini buatan serius lah teman-teman seneng mau gawe MTQ, seneng mau gawe acara awal kawinan, sunatan. Kalau kita waduh, apa ayo coba ngomong itu loh. Jadi maksud saya itu adalah gunain semuanya. Memang ada tahapannya, ada tahapannya. Kita semuanya gunakan. Dari pertemuan kapan dulu kita gunain, kita tasmi, dengerin Al-Quran, iqra, baca Al-Quranul Karim. Nah gitu. Terus taklim, belajar Al-Quranul Karim. Terus tahfidz, ngafalin Al-Quranul Karim. Tadabbur dengan Al-Quranul Karim. Ta'amul dengan Al-Quranul Karim. Kan itu fungsi kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Sampun jam 6 niku mawon mohon ngapunten syahidallahi dereng cuma satu ayat tapi semoga satu ayat ini memberikan inspirasi buat kita untuk menggunakan Al-Quran dari 4 sisi mau'izah, syifa, hudan sama rahmat untuk yang lain gunakan itu sebagai pemicu ya untuk kita misalnya ada channel baik ingkang kula saranaken judulnya kelas science atau apalah salah satu kayaknya dari Turki tapi menggunakan orang barat yang pakai itu sangat bagus menjelaskan kaitan antara Al-Quran dengan sains relatif baru jauh lebih baik dibanding Harun Yahya dulu tapi ini jauh lebih menarik ada di YouTube channel pokoknya wonten kelas sains atau kelas apalah namanya wonten Islam atau apalah bagus banget kalau saranakan untuk dikaji dan terutama untuk yang seneng untuk tembus pasane Quran dan segala macam sebagai mau'izah channelnya Ustadz Fahad Al-Kandari atau Afasi tapi yang ada di Kuwait Uni Emirat Arab Fahad Al-Kandari wonten acara televisi dia namanya Bil Quran Ihtadain ya dengan Al-Quran aku mendapatkan hidayah itu cerita-cerita orang masuk Islam gara-gara Al-Quran nah itu sangat ceritanya menyentuh terutama buat mau'izah kita itu sangat penting didengerin sayangnya tidak semuanya ada subtitle Indonesia MQTV punyanya game kayaknya sebagian dari videonya Fahad Al-Kandari sampun di terjemahkan dan wonten subtitle Indonesianya. Kalau yang dari Fahad Al-Kandari itu karena ada yang edisi Inggris, ada yang edisi Arab. Sayangnya tidak semuanya ada subtitle Indonesianya bagi yang kesusahan dua bahasa itu. Tapi banyak sampun yang di Indonesia kan juga cukup banyak. Saya kira menarik melihat. Saya lupa ketik mawon Bil Quran Ihtadain. Bil Quran Ihtadain. Minggu cerita ini menyentuh dan menginspirasi kita untuk senang dengan Al-Quran. Ini kemauan tidak sangat kulo sampaikan kalau tidak ada yang mau didiskusikan demikian semoga wonten manfaatipun hadanallahu ya majma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam Allahumma ja'alna min ahli al-Quran Allahumma ja'alna min ahli al-Quran Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa jama'atina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Quran wa la taj'alna wa iyyakum min ahli as-su'i wa ahli al-ghair wa ahli al-'isyan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wadkhilna al-jannata bil abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin demikian hadanallahu ya majma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh